Baik, mohon maaf. Kalau sekarang sudah terdengar belum, teman-teman? Aman, aman, aman. Oke, baik. Sudah. Sudah. Nah, Clear pertanyaan, banget nih sekarang. bagaimana jika kita menemukan gaya pimpinan dan mindset-nya susah banget? Nah, memang ini menjadi sebuah tantangan ya, khususnya bagi mereka yang sudah terbiasa atau sudah lama di posisi tersebut dengan segudang atau sekian tahun pengalaman. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah terkadang mereka yang punya gaya kepemimpinan seperti ini kita jadiin stakeholder istilahnya ya. Jadi orang yang menjadi penerima manfaat dari agile tersebut. Kenapa kita perlukan dia sebagai penerima manfaat? Karena dia sudah punya mental blocking. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak sedikit bukan keras tapi sedikit berbeda gitu. Karena apa? Sebaik apapun atau sebanyak apapun atau seberapa besar impact yang akan kita presentasikan, kalau tetap punya pengalaman saya, apa yang saya lakukan, dan seterusnya sudah dijadiin sebuah landasan, yang bisa jadi masih ada yang valid atau yang tidak valid ke depan, itu akan sulit, karena mental blocking ini akan membuat dia sulit untuk unlearn dan relearn lagi. Nah, sebaiknya, tipsnya, kita jadikan dia sebagai stakeholder. Dia menjadi bagian dari agile team, tapi nanti akan menjadi orang yang merasakan manfaatnya. Dia akan hadir ketika agile team itu mempresentasikan, gitu. Tetap diajak, tapi dalam posisi sebagai user pengguna atau pengguna dari salah satu pengguna dari hasil akhir. Sehingga kalau dia merupakan pengguna, maka yang dilakukan adalah kita mendengarkan dulu, gitu. Pak, kami mau bikin ini. Kira-kira Bapak ekspektasinya apa ya? Nah, apa yang diekspek oleh beliau tersebut itu akan menjadi bagian dari objektif squad. Gitu ya tipsnya. Jadi dia dijadiin sebagai pengguna atau penerima manfaat dan ditanya apa yang ingin dia sampaikan untuk dilakukan oleh tim. Oke? Ini kok ada yang bilang belum ada suaranya ya? Nah, Aman, aman, Coach, aman. aman ya, insya Allah. Ya. Nah, kalau begitu setelah dia menjadi bagian dan dia sudah menyampaikan manfaatnya, dia tinggal menunggu squad ini bekerja, gitu. Dan dia akan melihat squad ini bekerja dengan tools nanti yang kita sampaikan, yaitu kita akan memberikan mekaniknya, gitu, mechanical way of working-nya, gitu. Karena kalau kita melibatkan dia sebagai bagian dari squad dengan apa yang tadi dia punya, itu khawatirnya bisa mendominasi ataupun juga bisa mengganggu ritme dari kerja. Karena mereka jadi nggak autonomous lagi, mereka jadi nggak safety lagi, mereka insecure lagi gitu. Jadi kita harapkan supaya efektif, jadikan dia sebagai user, pengguna, sehingga dia menjadi orang yang bisa merasakan. Baik, kita lanjutkan dulu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak siapa nih namanya Edi Suharyono untuk kasus atau use case yang tadi disampaikan. Kita lanjut sebentar. Tadi di sini dia. Oke. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke Scrum ya, salah satu framework dari Agile. Nah, pengertian dari Scrum, Scrum itu sebuah framework yang mudah sebenarnya, ringan, atau istilahnya itu sederhana, yang dipakai oleh seseorang, tim, atau organisasi. Nah, keyword-nya di sini adalah generate value through adaptive solution. Jadi kita ketemu lagi generate value, deliver value, dan adaptive solution. Jadi agile itu, Pak, itu hampir seluruh materi atau apapun yang nanti Bapak lakukan dan terima itu akan selalu muncul ini, value dan adaptive. Nah, perbedaannya tadi, kenapa kita pakai Scrum Desk, nggak pakai Kanban. Nah, di sini, complex problem. Gitu. Kok kita belajar yang kompleks sih, nggak belajar yang straightforward atau yang sederhana?
Karena kalau nanti kita belajar sederhana, kita nggak tahu ilmu yang menghadapi masalah yang kompleks, kita bisa frustasi, gitu. Kita jadi bingung bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Oke, atau bagaimana mengeksekusi, atau bagaimana mendeliver dan mengenerate value untuk sebuah solusi adaptif. Oke, jadi saya ulangin, Scrum itu framework-nya itu sebenarnya sederhana, mudah, tapi sulit untuk dimastery, di sini nggak ditulis, yang digunakan oleh seseorang, bisa tim atau organisasi, yang adaptif untuk mengenerate value untuk masalah yang kompleks. Oke ya, teman-teman. Jadi kalau masalah yang kompleks, dan mau dapetin value, dan solusi yang adaptif, maka pakailah Scrum. Gitu. Terus apa hubungannya yang Desta ajarin dan teman-teman hari ini dengan yang besok? Nah, jadi secara flow, besok itu diajarin bagaimana cara mendeskripsikan sebuah permasalahan sampai bisa mendapatkan sebuah solusi yang akan dieksekusi, yang akan di-deliver value-nya. Nah, hari ini kita belajar cara mengeksekusinya. Karena besok itu akan praktek bagaimana cara mendapatkan solusi dari sebuah masalah. Jadi, kok diajarin eksekusinya dulu, baru diajarin cara masalahnya? Karena kalau misalnya cara masalahnya dulu, baru diajarin eksekusinya, jadi akan bingung juga gitu. Sebenarnya dua-duanya punya pro and cons. Mau diajarin mengeksekusinya dulu, atau mau mengajari cara mendefinisikan masalah. Gitu. Atau dua-duanya juga sama. Mau diajarin yang mendefinisikan masalah dulu, atau mengeksekusi, nggak ada masalah harusnya. Yang penting, dari teman-teman sudah, oh oke, kalau saya punya masalah, ada problem yang kompleks, saya harus pakai Scrum framework-nya, tapi mindset-nya harus agile. Karena agile itu, saya harus cepat berubah dengan sangat mudah dan sangat murah. Gitu. Karena saya menghadapi sesuatu yang sudah the end is near. Oke, jadi Scrum, jelas ya konteks yang kita sampaikan seperti ini. Nah, yang berikutnya, Scrum itu menggunakan empirik dan lean thinking. Nah, ini tadi. Empirik ini, kalau misalnya kita di sekolah, pasti udah sering gitu kan, namanya empirik itu suatu yang dites berkali-kali sampai dia precise, sampai dia itu sesuai. Makanya di Scrum ini paling cocok atau paling mendekati apa yang disampaikan di Agile, dan dia paling widely used, paling sering dan paling banyak dipakai orang. Karena ada empirik. Gitu. Experience-nya itu membuat ketika decision-nya dipakai, apa yang di-observe. Gitu. Jadi bukan berdasarkan menurut saya, enggak. Empirik dites, divalidasi, diiterasi, di cross-check, diajak interview, diajak survei. Sampailah kesimpulan bahwa kebutuhan masyarakat, kebutuhan sekolah, kebutuhan guru dan siswa adalah ini. Itu pendekatan empirik. Sesuai dengan yang kita sampaikan di Agile tadi. Customer fokus, caranya gimana? Empirik. Empirik dengan eksperimentasi, survei, dan validasi. Nah, lean thinking, namanya lean, yaitu dia lean, ya seperti itu lean, itu mengurangi hal-hal yang tidak perlu dan fokus ke esensial. Jadi Scrum itu benar-benar mirip banget dengan yang di Agile, jadi orang suka bingung. Agile sama Scrum bedanya apa sih? Nah, kalau Agile itu kan metodologi atau mindset atau segala macam yang membuat orang itu bisa berubah, bekerja, dan seterusnya. Nah, framework-nya itu Scrum. Jadi apa yang sudah dipelajari dan bagaimana cara mengeksekusinya, nah pakai Scrum ini. Kalau kita mundur sedikit, nah tadi di sini kan, teman-teman itu diminta Agile Team harus frequent delivery dan increment. Sering-sering mendeliver sesuatu yang baik, yang bagus, produk yang sudah terdeliver, dan increment terus meningkat. Dan user-centric, persis lagi dengan disampaikan oleh Scrum tadi. Mereka fokus untuk adaptive problem yang deliver value. Gitu. Nah, kemudian di sini juga fokus on essential. Di essential itu juga bagian dari yang tadi, impact fokus sebagai leadership karakter dari seorang agile leadership. Gitu. Jadi kami para trainer ini berharap betul apa yang kami sampaikan dalam 2 hari ini bisa diresapi gitu ya, bisa dipraktekkan agar ketahuan. Oh, ini itu yang disebut dengan agile yang kemarin diajarin itu. Oh, ini yang Scrum itu ternyata. Jadi ketika praktek itu baru ketahuan, baru terlihat, baru bisa dirasakan seperti apa Scrum itu dan seperti apa agile-nya. Nah, kemudian pilar dari Scrum. Jadi Scrum itu kalau misalnya ada bangunan ada 3 pilar. Pertama transparansi. Sama tadi di sana, di transparansi itu disampaikan gitu kan di leadership.
Nah, kalau di Scrum, transparansinya tuh don't hide any problems, issues, or mistake. Jadi dalam Scrum itu nggak boleh ada yang ditutup-tutupi atau ada yang disamarkan, baik itu masalah, isu, problem, atau kesalahan-kesalahan. Karena mereka tuh benar-benar pengen ketika kesalahan itu diketahui lebih awal, itu lebih cepat diantisipasi dan bisa mengurangi risiko. Diketahui, diantisipasi, mengurangi risiko. Tapi ketika permasalahan itu tidak pernah disampaikan, permasalahan itu disamar-samarkan, disembunyikan, bahkan dihilangkan, maka organisasi itu tinggal menunggu saatnya akan terjadi disaster. Karena apa? Nggak ada transparansi, nggak ada yang tahu. Sebenarnya ada masalah, tapi nggak pernah disampaikan. Kapan kita ngomong masalahnya, Des? Lah tadi kan sudah ada kolaboratif, cross-functional. Teman-teman di kesiswaan itu lebih bisa mendengar keluh kesah siswa dibandingkan teman-teman yang ada di bagian keuangan misalnya, atau di bagian kurikulum. Gitu. Atau bisa jadi panitia penerima siswa baru itu butuh masukan dari teman-teman guru. Ternyata siswa-siswa yang masuk itu sebagian besar seperti ini. Tolong nanti ketika penerimaan seperti ini. Gitu. Jadi transparansi itu jelas sehingga mereka tahu yang perlu dikerjakan, mereka sudah bisa mengantisipasi sehingga mengurangi risiko. Kemudian di transparansi itu juga ada namanya clear, jelas, concise itu paket gitu istilahnya itu nggak bertele-tele, nggak melebar kemana-mana. Setiap task, setiap apa yang ingin dilakukan. Tadi saya kasih contoh, tahun 2023 kita pengen objektifnya itu jelas, mendapatkan peningkatan revenue 1,5 kali dengan pendaftaran 3 kali dari sekarang, dan siswa yang diterima di sekolah lanjutan favorit 2 kali dari sekarang. Itu kan jelas, clear. Oh, sudah ada matriksnya, 1,5 kali, 3 kali, dan 2 kali. Sehingga task yang diberikan oleh squad penerima siswa baru adalah memastikan siswa baru itu punya journey untuk melakukan pendaftaran semudah, secepat, dan seseamless mungkin. Betul nggak? Gimana dia mau daftar? Buka websitenya, nggak update. Gimana dia mau daftar? Nomor telepon yang disampaikan itu busy terus. Kalaupun dibaca di WhatsApp cuma centang satu. Gimana dia mau daftar? Notifikasi pendaftarannya sudah sampai atau belum tidak ada. Nah, itu kita pelajari besok tuh, Bapak Ibu. Jadi customer problem-nya adalah sulitnya mendaftar di sekolah A gitu. Nah, ditanya mundur ke belakang atau objektifnya adalah meningkatkan pendaftaran 3 kali misalnya. Itu jadi kalau misalnya besok Pak Juni dan Pak I akan coba deliver meningkatkan pendaftaran siswa 3 kali itu objektifnya. Nah, mundur ke belakang customer journey-nya gimana supaya dia mendapatkan supaya dia bisa mendaftar. Dia dapat info selama dari mana? Dari teman, ya kan? Atau dia cari sendiri dari website, atau Bapak Ibu proaktif mengirimkan informasi melalui broadcast atau apapun namanya, gitu. Nah, tapi bagaimana ternyata customer journey-nya itu tadi ya kalau kita runut lagi ke bawah tuh nanti lebih detail banget ketahuan. Ternyata pain point dari task yang tadi disampaikan untuk meningkatkan pendaftaran siswa itu adalah customer respon atau customer experience kita tuh kurang memuaskan misalnya. Oh, jadi dibikinlah squad customer experience. Squad ini harus membuat sebuah metrik bagaimana orang semudah, secepat, dan seseamless mungkin untuk mendaftar. Jadi nggak perlu macam-macam, tinggal masukin nomor telepon, dapat OTP password untuk melakukan aktivasi, aktivasi sudah bisa submit data, dapat notifikasi data terverified, dapat nomor ujian, dan seterusnya, seterusnya. Jadi hal seperti itu jadi part of dari besok itu, bagaimana bisa meningkatkan sesuatu yang tadi, 3 tadi, jumlah siswa, jumlah pendapatan, dan juga jumlah pendaftar. Nah, tadi, karena transparan, risikonya itu bisa diminimalisir. Betul nggak, Bapak? Teman-teman? Kalau nggak ada yang transparan, didiam-diamin, risikonya itu makin membesar, dan itu akan menjeopardize, membahayakan organisasi. Kalau cuma satu bidang yang terpengaruh, kalau bidang-bidang lain atau bisa jadi organisasinya seluruhnya yang terkena bagaimana? Makanya butuhnya nanti ketika tim merasa safety tadi dan trust di sini, ya mundur sedikit. Jadi ini kita harus bakal sering bolak-balik untuk
framework itu diresapi banget. Kenapa kita harus create safety and trust? Karena ketika dia sudah trust dan dia safety, dia nyaman, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia nggak di-blaming, dia nggak disalahin. Karena kan saya diminta transparan. Saya sudah kasih tahu ini ada kendala di keuangan kita untuk misalnya melakukan hosting di Instagram Ads atau di Facebook Ads gitu kan. Dan ternyata kan benar resikonya jadi orang banyak yang nggak bisa daftar karena nggak bisa dapat informasi. Nah, gimana dia supaya dia bisa menyampaikan isu atau resiko yang tadi disampaikan? Tadi si leadernya bilang semua orang harus menyampaikan, harus transparan apa yang sedang terjadi. Gitu. Karena kalau tidak, itu akan berimpact lebih besar terhadap. Nah, ketika transparan juga akan meningkatkan values bahwa apa? Semua orang merasa apa yang mau dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dicapai dari yang dikerjakan saat ini, itu benar-benar sesuai dengan visionnya. Sehingga mereka tuh, oh, oke, ada tambahan lagi, ada sesuatu masukan, ada sesuatu yang diperbaiki, itu akan membuat apa yang kita persiapkan, objektifnya akan lebih jelas. Sudah kelihatan hilalnya, gitu, sudah kelihatan suksesnya. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman. Jadi itu transparan. Yang kedua inspection. Nah, setelah dia tuh menyampaikan, diinspeksi kan, semakin cepat diidentifikasi, didetect potential problemnya, maka dia akan semakin cepat juga diberikan action untuk membuat itu tidak melebar atau membuat action untuk menggantikan sesuatu yang sudah terjadi atau suatu kerusakan sudah ditimbulkan dari sebuah transparan gitu. Nah, kalau dengan adanya inspection ini dibikin frequently, semakin sering ditanya, semakin sering diinformasikan, semakin sering di apa istilahnya itu di cross check, maka orang akan semakin mampu menimbulkan sensitivitas. Ini sebenarnya sudah jadi problem ya. Iya benar karena dari 2 kali 3 kali report squad meeting, masalah ini ternyata muncul terus gitu. Nah, sehingga setelah frekuensi terjadi yang dilakukan adalah preemptive. Bukan menjadi pemadam kebakaran. Oh, ada masalah, benerin di situ. Ada yang nggak transparan, ada yang diam-diam kebakaran lagi, ada masalah, pemadam kebakaran lagi. Ada masalah di situ, nggak ada yang transparan, pemadam lagi. Jadi kita sudah frequently check, tapi kok kita sering jadi firefighter ya, Des. Nah, masalahnya tuh ada yang nggak transparan. Gitu. Kita udah transparan, Des. Sudah ngasih tahu, tapi jarang dicek. Ya sama aja. Sama-sama jadi pemadam kebakaran lagi. Jadi, dia harus transparan, menyampaikan, dan sering dicek, di frequently. Wah, berarti ini micromanagement dong, Des. Enggak. Kalau micromanagement itu, tasnya itu nggak dikasih otonomi. Mereka nggak self-manage, tapi ditanya, kamu gimana? Kamu? Itu kan micromanagement itu, sampai orang tuh merasa nggak nyaman dengan pengawasan yang super ketat dari atasan, atau dari mentor, atau dari peers-nya. Kan tadi dibilang di awal, timnya yang kita bentuk itu self-manage dan autonomous. Kan mereka sudah dikasih clear and concise, jelas dan package, jelas dan sudah terpackage dengan compact gitu apa yang akan dilakukan, dan biarkan mereka self-manage, biarkan mereka memanage dirinya sendiri dan mempunyai otonomi untuk menjalankan gitu. Sehingga yang dilakukan di sini frequently check bukan micromanagement, tapi untuk melihat kita sudah transparan, tapi kita nggak frequently check, ya kita jadi pemadam kebakaran. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang berikutnya setelah inspection ini, sama, kita akan melihat progresnya, tadi saya sampaikan, oh kita sudah semakin mendekati ke objektif, tanda-tanda sukses sudah dekat. Kenapa? Karena kita sudah frequently check, sehingga progres yang disampaikan itu akan meet dengan goals. Objektifnya itu, oh ternyata benar, kita dari dulu pendaftar sekolah kita 500, sekarang kita disuruh target 7,5, sekarang di 6 bulan menuju pendaftaran sudah 450, kita masih ada 300 lagi. Kayaknya sudah benar nih kita lakukan. Karena apa? Kita transparan dari semua progres yang dilakukan, semua task yang di-assign, kemudian mereka juga melakukan frekuensi cek. Gimana, sudah sampai ke sini belum? Ada yang kendala nggak? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Dengan inspeksi itu, progresnya itu kelihatan. Betul nggak? Nah, terkadang dengan inspeksi ini, mohon maaf ya teman-teman, ada yang merasa nggak nyaman. Nggak nyamannya apa? Tuh kan di tempat dia yang bikin progresnya nggak bagus,
Nah, nanti kita akan masuk ke Scrum Values, bagaimana seharusnya tim Scrum itu bekerja. Gue udah capek-capek, KPI nggak tercapai gara-gara gara-gara dia nih gitu. Kalau gitu nggak, dia di pull out aja lah dari tim Scrum gitu. Dari squad dia nggak usah ikut squad lagi. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi inspection ini bukan bermaksud untuk mempinjerpring ke orang, mengeblame orang, bukan. Tapi kita untuk cek, untuk detect problem, preemptive action, dan melihat progres. Nggak ada sama sekali di sini inspeksi itu untuk menyalahkan orang lain. Karena nanti kita akan belajar itu Scrum Values-nya. Nah, berikutnya adalah adaptasi. Tadi, adaptasi muncul lagi di sini, muncul lagi di pengertian Scrum. Gitu ya. Kenapa? Ternyata apa yang kita lakukan, kan kita sudah frekuensi cek nih. Ternyata progresnya itu nggak bagus, progres itu nggak sesuai dengan diharapkan. Berarti produk kita ini sudah nggak relevan. The end is near produk kita ini. Kita harus segera adjust, kita segera perbaiki, kita harus segera ganti. Ingat Bapak Ibu, teman-teman, Agile dan Scrum itu akan sering banget ketemu namanya adaptif. Adaptation lah, adaptif lah, change lah. Wah, semuanya di situ. Disitulah esensi dari Scrum dan Agile itu di situ. Kemampuan untuk beradaptasi. Sekali lagi kami tegaskan, yang paling bisa bertahan itu bukan yang paling kuat uangnya, bukan paling banyak karyawannya, dan paling lama dia berdiri. Enggak. Tapi siapa yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Mau karyawannya banyak, mau tahun berdiri dari 1.800, mau uangnya banyak, tapi tidak bisa bertahan dengan perubahan, dia akan menjadi sejarah. Tadi sudah kita jelasin, Kodak, Bigstara. Nah, kita tinggal tunggu aja nih, yang lain-lainnya akan menjadi sejarah juga. Oke, jadi mulai dari sekarang biasakan adaptif, adaptif, adaptif. Gitu. Nah, adjustment yang dilakukan itu dieksekusi segera. Gimana sih, Des, kok misalnya baru jalan 6 bulan, kok kita harus segera berubah? Loh, kan tadi udah dijelasin, Agile itu kemampuan untuk segera berubah. Direction-nya berubah. Karena apa? Produk kita udah nggak relevan, bro. Produk kita ini sudah nggak sesuai dengan kebutuhan market. Market itu sudah nganggap sekolah kita atau produk sekolah kita atau apapun yang kita tawarkan ternyata udah umum, sudah biasa. Misalnya dulu punya kurikulum panahan, kurikulum ini. Semua bikin panahan gitu. Akhirnya jadi common gitu kan. Waduh, apalagi gitu. Pas kita mau bikin flyer atau itu panahan, kok nggak banyak yang ngeklik ya di iklan Facebook kita atau di iklan Instagram kita atau di flyer kita atau di website kita. Berarti ada produk kita yang nggak relevan lagi. Karena apa? Yang dulunya jadi luxury, mewah atau luar biasa, jadi common sekarang gitu. Contohnya itu ya. Ini mohon maaf kalau misalnya saya agak sedikit mengambil contoh yang saya tahu. Kalau ada yang salah, saya mohon dimaafkan ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, begitu juga. Dulu sekolah kita biasa terkenal selalu menghasilkan lulusan yang segini gitu. Tetapi dengan perkembangan teknologi informasi, gadget yang semakin lama semakin menjadi barang umum, ternyata orang tua tuh berubah ya. Pengennya tuh anak itu mempunyai adab dan kemampuan tahfiz Quran. Mau prestasi bisa dikejar dengan apa? Panggil guru les, misalnya, panggil guru online. Kalau nggak belajar online mereka kan gitu. Atau nih belajar online ini juga mendisrupt kita ya, Des. Ya bisa iya, bisa tidak. Karena yang namanya pelajaran itu kan nggak bisa nonton, dicepet-cepetin, selesai baca kuisnya gitu kan nggak bisa. Harus ada tanya jawab, harus ada bonding emosional, harus ada tatap muka gitu kan. Saya mohon maaf ya Pak Ibu kalau saya agak kurang tahu tentang pendidikan, tapi saya mencoba untuk melihat realita yang sekarang gitu. Jadi apakah platform-platform pendidikan itu mendisrupt? Bisa ya, bisa tidak. Tapi itu dilihat dari kacamata kita, itu bisa menjadi tools untuk support. Ada sesuatu yang mereka bisa deliver, ada sesuatu yang memang harus deliver oleh kita. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Ya, kita adaptif gitu. Adaptifnya apa? Guru-guru harusnya siap dengan kemampuan desain grafis. Kemampuan apa? Public speaking. Karena apa? Online mungkin bakal terus-menerus dan seterusnya. Nanti kita akan coba lihat satu platform online dari India gitu ya. Nanti kita coba lihat bagaimana platform itu bisa begitu besar di sana di India. Nah, tadi setelah sudah nggak relevan, maka yang dilakukan adalah adjustment. Adjustment itu dilakukan secepat mungkin.
Jangan nunggu lagi. Karena apa? Produk kita sudah nggak relevan. Gitu. Jangan nunggu produk ini menjadi bagian yang sejarah, tapi kita tetap merepresentingkan itu. Gitu. Jadi segera dilakukan melakukan adjustment. Nah, berikutnya. Oke. Oke. Oh, sekarang values-nya belum masuk sini. Nah, di sini di Scrum itu rumusnya cuma ya Bapak Ibu atau teman-teman itu gampang sebenarnya 3355 istilahnya double 3 double 5 kalau kita bilang. Itu ada Scrum Master, ada Product Owner, ada Development Team. Aduh istilahnya kok aneh banget sih atau istilahnya itu nggak umum gitu. Jadi kami mencoba untuk mendeliver sesuai sedekat mungkin dengan konteks yang Bapak Ibu rasakan atau use case yang Bapak Ibu atau teman-teman hadapi. Tapi kita akan coba lihat roles-nya dulu. Roles-nya itu adalah 3 jabatan, 3 posisi lah istilahnya gitu ya. Pertama posisi Scrum Master, yang kedua posisi Product Owner, dan posisi Team Development atau Team Delivery. Artifak itu bisa jadi hasil atau sesuatu yang akan kita lakukan atau kita berikan, yaitu pertama product backlog, sprint backlog, increment. Waduh, apalagi ini? Tadi nggak apa-apa, kita akan coba lihat gitu kan. Kita akan coba pelajari selama 1,5 jam ini. Kita pelan-pelan aja, nggak usah takut. Nah, kita masuk yang pertama, Scrum Master. Ini kalau di sekolah Scrum Master ini siapa ya, Des? Gitu kira-kira. Nah, kalau menurut kami, kalau di dalam Pokja tadi, Scrum Master itu nggak mesti orang yang paling senior di dalam squad-nya. Tapi orang yang mampu, ini, nomor 2, Agile Change Agent. Orang yang menurut kita paling mampu menerima mindset Agile. Tadi contoh ya, squad untuk, tadi ada yang nanya masalah bendahara atau keuangan. Betul ya? Nah, udah Scrum Master-nya wakil bendahara aja, yang lainnya jadi development team. Nah, itu harus hati-hati juga. Bisa jadi, karena dia Scrum Master sebagai wakil bendahara, dia itu bukan mendeliver agile-nya, tapi dia akan membawa timnya untuk melakukan apa yang sudah ada di dalam mindset-nya. Padahal yang dibutuhkan seorang Scrum Master itu adalah dia agile change agent. Ciri-cirinya apa? Ya nanti teman-teman bisa melakukan assessment gitu ya. Ketika dikasih training agile atau dikasih training yang untuk besok, siapa nih kira-kira punya ide dan lebih mampu bisa mengadaptasikan perubahan-perubahan. Oh, ini cocok nih jadi Scrum Master nih. Karena dia punya agile change agent, punya DNA sebagai seorang agile. Nah, Scrum Master itu punya magic word, yaitu let's ask the team. Maksudnya adalah Scrum Master itu tidak bisa berkomitmen terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh tim membernya. Karena dia bukan manajemen title, dia bukan ketua kelompok, dia bukan manajernya, gitu. Oh, makanya, Irlandia dingin atuh. Halo. Oke. Nah, kemudian ketika dia ask the team, itu dia berarti tahu timnya ini tadi kan apa? Ada yang ingat nggak timnya? Self-managed dan apa? Ayo, autonomous. Jadi 4 magic word itu adalah interpretasi dari seorang Scrum Master terhadap tim squad-nya yang self-managed, memanage dirinya sendiri, dan autonomous, autonomi. Oke. Kemudian, Scrum Master itu harus mempunyai kemampuan coaching. Coaching itu nggak mesti yang paling jago, tapi yang paling mampu melihat sebuah masalah, sehingga masalah ini bisa di breakdown oleh orang yang mempunyai masalah atau tim yang punya masalah tersebut. Nah, Scrum Master itu fokus ke DOD, Definition of Done, atau sesuatu yang dianggap selesai oleh organisasi, itu akan menjadi sesuatu yang akan difokuskan oleh Scrum Master. Misalnya tadi, mendapatkan pendaftaran peningkatan. Nah, dia akan fokus di situ sebagai Scrum Master di squad tersebut. Nah, yang terakhir, dia remove impediment. Remove impediment itu dia akan istilahnya itu menghilangkan kendala-kendala.
Misalnya saya Scrum Master. Ketika di Scrum meeting, teman-teman nanya, "Deh, saya ada masalah." Kenapa? Itu dari keuangan kok sampai sekarang belum memberikan approval untuk penggunaan budget untuk pembaharuan website. Kalau misalnya website-nya nggak diperbaharui, ya saya nggak tahu apakah orang akan tertarik untuk datang. Oh ya udah, nanti saya akan tanyakan. Gitu. Jadi dia tuh servant leader, pemimpin yang melayani itu si Scrum Master. Oh, nanti dia akan email atau akan dia ketemu orang keuangan, Pak, mohon maaf, Bu, mohon maaf, mohon di-approve budget untuk website. Karena dari tim kami sebagai squad yang untuk meningkatkan pendaftaran butuh website itu live atau istilahnya itu naik tayang atau sudah siap di launching 2 minggu lagi. Nah, itu Scrum Master yang mencoba menyampaikan itu. Ya, jadi dia meredact impediment. Oke, yang berikutnya si product owner. Nah, pertanyaannya tadi, ada Scrum Master, terus ada si product owner. Bedanya di mana sih gitu? Product owner itu adalah orang yang punya visi terhadap product goal. Ini keyword nih salah satunya. Maksudnya gimana ya, Des ya? Begini, misalnya Bapak Ibu punya squad yang tadi untuk mendapatkan revenue atau peningkatan pendapatan dari sekolah dari 500 juta menjadi 1 miliar, berarti 2 kali kan, 2x istilahnya kalau kita bilang. Maka si product owner-nya itu adalah orang yang fokus. Produk-produk mana aja dari sekolah kita atau kos-kos mana saja dari sekolah kita yang bisa ditekan sehingga kita bisa dapat goal 1 miliar di tahun depan. Maka dia akan melakukan apa? Rebound terhadap produk. Misalnya, eskul. Yang dulu eskulnya itu komputer, eskulnya itu bikin robot, eskulnya itu bikin miniatur pesawat, dirubah. Eskul kita sekarang artificial intelligence, misalnya gitu. Atau eskul kita sekarang lebih kepada gaming dan desain, gitu kan? Gaming dan desain. Jadi dia mendesain game istilahnya gitu. Karena apa? Karena mereka sudah biasa main game, maksudnya mereka sudah bisa membuat desain. Desain itu seperti dia bikin game betulan gitu. Nah, itu sebuah produk goal. Nah, sedangkan nama eskul tadi itu hanya instrumennya. Karena instrumen-instrumen ini akan mencapai kepada goal tadi, mendapatkan pendapatan 1 miliar. Lalu si product owner ini itu cuma 1 orang. Nah, jangan sampai salah. Scrum Master 1 orang dan product owner 1 orang. Jangan sampai nanti si product owner-nya ganti-gantian. Besok si Fulan, besok si Fulanah, atau sebaliknya gitu. Enggak. Jadi ketika kita bikin squad, nama squadnya Lion, yang diketuai oleh Fulan. Jangan sampai Fulan setelah berapa minggu, Fulan diganti product owner-nya, bukan Fulan lagi, sekarang Fulan jadi development team, yang jadi product owner-nya si Fulanah gitu. Nah, itu inkonsistensi. Karena tadi, yang punya vision product goal, itu adalah si product owner ini. Lalu, dia itu menjadi perwakilan tim ke stakeholder. Dan juga dia menjadi perwakilan stakeholder terhadap tim. Gitu lah teman-teman. Jadi stakeholdernya sekolah apa? Ketua yayasan, gitu kan? Kepala sekolah, dan pimpinan sekolah. Itu stakeholdernya. Karena apa? Mereka yang bertanggung jawab terhadap berjalannya sebuah organisasi. Jadi akan bilang, Bapak Ibu, sesuai dengan yang Bapak Ibu amanahkan untuk mendapatkan penghasilan 1 miliar, saya dan tim sudah menyiapkan hal seperti ini. Dia merepresentasikan dirinya ke depan stakeholder. Nah, sebaliknya, teman-teman, saya mewakili kepala sekolah, kepala yayasan, dan pimpinan sekolah minta teman-teman untuk mencapai goal. Nah, jadi di situ posisi dia. Jadi ketika ketemu dengan kepala sekolah, pimpinan yayasan, dan pimpinan yang lain sebagai bagian dari tim, tapi ketika ketemu dengan tim, dia adalah bagian dari perwakilan kepala sekolah, kepala yayasan, dan pimpinan sekolah. Clear ya Bapak Ibu ya? Jadi kapan posisi dia tuh menggunakan topi sebagai perwakilan stakeholder, kapan dia menggunakan topi sebagai perwakilan tim. Oke. Nah, product owner ini dia berkolaborasi dengan semua orang. Karena apa? Yang punya visi terhadap produk adalah product owner. Jadi dia akan berkolaborasi dengan finance, dia akan keuangan ya, dia akan berkolaborasi dengan pemerintahan, misalnya dengan dinas pendidikan bahkan. Dia akan berkolaborasi dengan semua orang.
Karena yang punya vision terhadap produk itu, yang tahu nih produk gimana-gimananya itu dia. Makanya dia akan berkolaborasi dengan banyak orang. Oke. Kalau gitu berat dong tugas product owner. Ya enggak gitu. Tapi biasanya kalau sebuah produk itu berhasil, yang dapat apresiasi ataupun yang mendapat hal yang paling banyak biasanya si product owner-nya, karena dia bisa mendrive tim dan juga bisa mendeliver goal. Gitu. Nah, sekarang development team atau squad. Nah, tadi itu squad itu sama, ketemu lagi cross functional, ketemu lagi self manage. Kemudian mereka melakukan ini. Decide the best way to work. Decide the best way to work. Mereka mendeskripsikan, memilih jalan terbaik, cara-cara terbaik, usaha terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka apa? Tadi yang di sini nih. Clear and concise on task assignment. Mereka sudah dikasih tugas yang sangat jelas dan sangat terukur. Tapi mereka diberikan tadi nih, the best way to work. The best way to work ini bagian dari yang atas, yaitu masih ada yang ingat nggak? Ya, nih, self-managed and autonomous. Memanage diri sendiri dan mempunyai autonomi dan authority. Oke, gampang kan ya teman-teman? Scrum sama Agile? Adaptive, collaboration, cross-functional, self-manage, autonomi. Itu mindset itu harus ada terus tuh di teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mulai mencoba untuk nge-push, menekan, memerintah, atau menganggap lebih tahu, hati-hati. Waduh, berarti saya sudah nggak memberikan otonomi nih ke tim saya, atau saya sudah tidak memberikan hal-hal istilahnya itu security atau secure. Tadi cuma 2 seharusnya, selama tidak melanggar hukum dan selama tidak membahayakan perusahaan. Itu boleh-boleh aja, karena mereka sudah diberikan autonomi dan authority. Oke, 3 ya. 3 yang pertama, gampang kan? Scrum Master itu bukan manajemen title, dia orang yang punya semangat berkolaborasi dengan orang lain sebagai agent agile. Gitu. Jadi kalau sudah 3 ini, wah udah tuh Scrum Master. Nanti di hari kedua besok Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana mencoba mendeskripsikan sebuah masalah. Nanti ketika Bapak Ibu mendeliver ini ke teman-teman di sekolah, ke guru-guru, nanti kelihatan tuh, wah ini dia punya DNA sebagai Scrum Master nih. Atau nanti kelihatan ada orang, wah ini DNA-nya product owner nih, karena dia punya visi yang bagus terhadap sebuah produk. Oh ini cukup development team nih, karena dia punya, tadi, bisa kerja dengan orang lain, cross-functional. Gitu ya, teman-teman ya. Insya Allah kita akan membahasakan dengan bahasa yang paling sederhana dan bahasa yang paling bisa diterima. Insya Allah. Nah, berikutnya, tadi kan dibilang, mereka 3 artifact. Pertama, product backlog, sprint backlog, dan increment. Jadi, yang menjadi catatan atau sebuah hal yang harus diperbaiki oleh seorang product owner adalah product backlog. Backlog itu kalau kita bilang utang ya, atau pekerjaan yang tertunda atau pekerjaan yang belum diselesaikan. Sebagai product owner, dia bertanggung jawab terhadap product backlog. Ya, product owner, maka backlognya adalah produk. Ciri-ciri produk backlog itu gampang Bapak Ibu, DEEP namanya. DEEP, detail appropriately. Jadi kalau seorang product owner ngomong, itu harus detail appropriately. Tadi, saya Desta sebagai product owner untuk website SMP Al-Falah Ribbon. SMP Al-Falah Ribbon saat ini websitenya mempunyai kapasitas throughput uplink dan downlink di bawah 30, misalnya di bawah 128 mega, sehingga akan menimbulkan kendala ketika pendaftaran banyak orang yang gagal login atau ketika login akan keluar tiba-tiba. Itu apa istilahnya itu ditendang karena sudah melewati bandwidth. Misalnya seperti itu ya. Atau
ketika sudah menyelesaikan upload dokumen, dokumennya tidak tersimpan. Nah, itu detail. Nah, produk backlog saya adalah SMP Alphalah atau SMA Alphalah Reborn itu mempunyai bandwidth 512 gitu. Dengan uplink dan downlink akan dilakukan di cloud base sehingga tidak ada kendala yang akan dihadapi oleh calon siswa dan juga para pendaftar untuk melakukan proses pendaftaran, pengecekan dokumentasi dan verifikasi dokumentasi. Proses ini semua akan dilakukan dalam waktu kurang dari 30 menit. Nah, itu kan jelas. Oh, detail. Oh, mau taruh di cloud sama Desta, prosesnya untuk verifikasi di kurang 30 menit. Ya kayak misalnya ya Dana atau GoPay. Kalau kita pakai GoPay biasa, kalau mau naik ke GoPay Premium kan kita harus foto ya, teman-teman ya. Foto dengan KTP. Itu kan butuh waktu. Nah, kayak gitu juga butuh waktu diverifikasi ke Dukcapil kan. Benar nggak Desta, nomor KTP-nya sekian, fotonya mirip apa enggak, akan dicek ke Dukcapil. Nah, Bapak Ibu bisa nggak melakukan verifikasi ini dapodiknya benar apa enggak, kemudian benar nggak anak yang pernah tercatat di sekolah tersebut dan tidak ada masalah, hanya dalam waktu 30 detik, misalnya 30 menit misalnya. Jadi istilah itu ada sesuatu yang detail, appropriately yang akan dilakukan. Kemudian estimated. Website ini akan di-launching 6 bulan sebelum penerimaan siswa baru. Oh, ada tanggal. Emergent. Ini menyebabkan suatu breakthrough, suatu hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan jumlah pendaftar. Emergent. Prioritize. Ini menjadi suatu hal yang menjadi 3 prioritas utama sekolah. Selain untuk meningkatkan pendaftaran dan juga meningkatkan jumlah siswa yang lulus diterima di sekolah favorit. Itu kan jelas tuh. Deep. Detail, estimated-nya berapa, emergent, dan prioritize. Gitu. Jadi ketika nanti dia sudah punya produk backlog-nya juga, Des, tadi kan katanya mau bikin produk backlog-nya website-nya. Ternyata pas di perjalanan, ternyata kita harus perbaiki dulu infrastrukturnya. Mereka melakukan prioritisasi, itu adalah tanggung jawab dari si product owner. Oh ya, oke. Ternyata website-nya belum bisa di-launching sebelum bandwidth-nya kita sewa misalnya. Awalnya kita pakai Telkom, kita pindah ke Indosat, connectivity-nya misalnya gitu, lebih murah dan lebih bagus misalnya gitu. Ini bukan iklan ya gitu. Ini contohnya seperti itulah gitu. Nah, dan juga di produk itu fokus ke value. Muncul lagi nih, value, adaptive, self-managed, collaboration, dan cross-functional. Nah, produk ini di grooming. Nah, tadi kan ada nurture sama grooming. Kalau grooming itu kan sebagian dari ibu-ibu atau yang punya hobi menanam itu kan tahu kan grooming ya. Jadi ketika dia tumbuh gitu kan, itu mulai tuh dirawat dengan baik supaya benar-benar sesuai yang diharapkan tumbuhan-tumbuhan tersebut itu di grooming. Nah, setelah itu ada sprint backlog. Nah, sprint backlog ini tugasnya dari teman-teman development. Tadi kan saya sudah sampai nih, saya mau bikin form pendaftaran atau website pendaftaran dengan kecepatan 502 MB, PS, tidak ada lag karena semua di cloud. Nanti teman-teman sprint backlog ini akan, teman-teman development yang akan melakukan memecah produk backlog itu menjadi task kecil-kecil. Pertama, harus cari bandwidth-nya dulu, itu mau sewa ke Telkom atau ke Indosat. Yang kedua, mau hosting di mana? Di cloud apa? Di Google Cloud atau di AWS atau di local cloud misalnya. Kemudian security-nya mau pakai apa? OTP. Kalau pakai OTP maka harus beli SMS channel. Mau SMS channel yang mana? Yang Indosat, yang Telkomsel, yang SL, dan segala macam. Nah, itu nanti dibikin tas kecil-kecil itu, teman-teman. Yang melakukan itu adalah teman-teman development. Dan teman-teman development nggak boleh dipaksa oleh si product owner untuk bilang ini yang paling bagus kerjanya itu seperti ini, gitu. Siapin dulu infranya. Loh kan tadi sudah dibilang tuh decide the best way to work. Bisa jadi teman-teman development atau teman-teman yang diamanahkan oleh squad itu oleh misalnya tim Tiger ini menganggap yang penting connectivity dulu, kita minta penawaran dulu, minta RFP dulu dari Telkom dan Indosat berapa penawarannya untuk kebutuhan website ini, atau misalnya untuk yang kedua yang meningkatkan pendaftaran, teman-teman dari squad itu bilang pendapatan kita cek dulu kira-kira dari seluruh pengeluaran yang kita bisa estimasikan dipotong adalah pengeluaran penggunaan AC dan juga penggunaan alat-alat lain yang mengkonsumsi listrik.
Gitu. Apakah benar kalau misalnya kita pakai sensor itu akan mengurangi? Nah, hal seperti itu adalah fokus dari teman-teman development. Mereka akan melakukan memilih dulu mana yang bisa mereka kerjakan untuk bisa mendapatkan objektif yang disampaikan oleh si product owner. Jadi product owner cerita ke teman-teman development team. Nah, terus Scrum Master ngapain? Nah, Scrum Master itu nanti memfasilitasi gitu. Memfasilitasi dia melindungi teman-teman itu, melindungi teman-teman development agar tidak ditekan gitu. Loh, sebentar Des. Kan biasanya ada project manager atau PIMPRO. Itu di mana sekarang posisinya? Nah, posisi pimpinan project atau manajer proyek di Scrum itu bisa dikatakan secara orang tuh sudah tidak ada. Tidak ada lagi secara orang. Tetapi secara fungsi itu ada di development team. Gitu. Wih, jadi Scrum Master itu kerjanya apa? Ya, tadi kerja Scrum Master. Dia memfasilitasi kebutuhan product owner untuk bisa mendeliver value yang dilakukan oleh teman-teman development team. Dia akan menengahi dan dia akan menjaga harmonisasi agar agile mindset-nya tetap terjaga di dua belah pihak. Kadang-kadang namanya product owner, misalnya tadi Desta sebagai product owner yang untuk menikah pendaftaran itu kan ditekan, misalnya bukan ditekan tapi diminta, Desta jangan lupa ya, kamu tinggal 3 bulan lagi nih untuk launching. Saya belum lihat ini mock up-nya atau belum lihat website versi betanya gitu. Nah, dia kan akan berusaha tuh menekan, woi cepetan kerjanya, tolong saya kasih laporan, gini gitu misalnya. Nah itu tugas Scrum Master, sabar bro, sabar, sabar. Teman-teman sudah melakukan apa yang kita sepakati, berikan mereka waktu untuk menyelesaikan apa yang sudah disepakati. Gitu. Jadi memang Scrum Master ini fungsinya benar-benar change agent. Dia harus memastikan semua way of working dari Agile itu berjalan. Mudah-mudahan dipahami ya, insya Allah. Kita sedang menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami. Nah, increment. Increment itu adalah sebuah peningkatan. Jadi sudah dilakukan minggu lalu mengerjakan 5 step, maka minggu ini nggak boleh 5 step lagi, tapi harus ada 6 step. Gitu. Dan itu posisinya usable, bisa dicoba atau bisa dites. Gitu. Kalau misalnya 5 atau 6 tapi nggak bisa dicoba, belum bisa disebut increment. Tapi kan nggak semua bisa langsung coba, ya itu betul juga. Setidaknya ada namanya PSPI ini, potentially shippable. Jadi potensial produk-produk apa yang bisa di-increment. Itu sebuah increment dari Scrum. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah aktivitas. Nah, ini perlu perhatian dan juga konsentrasi sedikit. Yang pertama adalah sprint planning. Tadi saya sudah ilustrasikan, saya sebagai product owner datang menjelaskan ke development team saya akan, tadi DEP ya, detail, saya sebagai representasi dari ketua yayasan dan juga pimpinan sekolah diminta untuk meningkatkan jumlah pendaftar dari 500 menjadi 750 orang untuk penerimaan siswa baru kita tahun ini. Maka saya akan melaunching program yaitu Reborn Website. Terus yang kedua, optimalisasi media sosial. Terus yang ketiga, melakukan alumni homecoming. Gitu. Jadi alumni homecoming itu alumni disuruh untuk mengajak adik kelasnya atau menjadikan alumni sebagai ambasador. Nah, 3 program ini akan saya launch tanggal sekian, yaitu 6 bulan sebelum penerimaan siswa baru. Ini sangat penting karena merupakan prioritas dari sekolah. Itu kan dari saya tuh. Jelas kan? Jelas. Oke. Nah, itu semua dijelaskan di sprint planning. Nah, di sprint planning, teman-teman dev team nih difasilitasi oleh Scrum Master nanya, Desta, dari yang tadi tuh pertama Reborn website, yang kedua kamu mau optimalisasi sosmed dan alumni homecoming. Mana duluan yang ingin kamu prioritaskan? Saya mau semua prioritas satu. Saya minta kamu kerjain itu semua. Nah, itu nggak boleh. Di agile mindset nggak boleh. No one pushing dev team for more task. Nggak boleh ada yang bisa push tim development team untuk melakukan task yang lebih. Sorry Desta,
dari 3 task tersebut untuk sprint pertama, ya sprint pertama itu misalnya nih, sprintnya 1 bulan. Sprint itu kayak kita lari ya ibu-ibu dan teman-teman. Kayak kita lari itu kita sedang melakukan proses dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Itu kita sprint, kita melakukan aktivitas. Nah, ternyata dari sprint itu, Desta, dari 1 sprint ini, dari 1 bulan ini, kami cuma bisa yang nomor 2, optimalisasi sosial media. Kami akan membuat sosial media account resmi kita di 5, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, satu lagi apa misalnya Snapchat. Kita akan bikin ini dulu, Desta. Dari 5 ini, kita akan bikin brand, lalu kita akan sebarluaskan untuk kita lihat berapa banyak orang yang menjadi follower kita. Itu yang bisa kami lakukan di sebulan ini. Oh enggak, kamu harus ngerjain 3-tiganya. Nah itu nggak bisa, itu nggak boleh. Gitu. Ya udah, kata Desta, saya sepakat sebulan kamu harus bisa menyelesaikan 5 channel sosial media untuk sekolah kita bisa mendapatkan 750. Itu sprint pertama ya, kamu harus deliver. Nah, mereka akan komit. Ya Desta, kami development team, tadi ingat ya, development team itu cross-functional. Nggak boleh orang IT semua, nggak boleh orang kesiswaan semua, dan nggak boleh orang keuangan. Jadi itu cross-functional. Jadi ada orang keuangan yang akan ngebiayain untuk masang iklan di YouTube, masang iklan di Facebook, masang iklan di seterusnya. Ada orang IT yang menyiapkan konsepnya, ada orang kesiswaan mungkin yang kreatif membuat page-nya seperti apa, membuat video seperti apa, gitu. Sehingga mereka tuh cross functional. Kita dikasih waktu sama Desta sebulan untuk punya web page di YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, sama Snapchat. Yuk kita bikin videonya. Butuh budget, ada orang finance. Butuh orang kreatif, ada orang kesiswaan, karena siswa nanti. Butuh infrastruktur, ada orang IT. Jadi itu cross functional. Oke, kita sepakat. Nah, lalu mereka lari lah itu. Lari. Setelah itu mereka eksekusi sebulan. Minggu pertama kan sebulan dapat minggu tuh. Minggu pertama misalnya ilustrasinya mereka bikin YouTube. Mereka bikin YouTube dulu. Masukin konten-konten video sekolah, profil sekolah, siswa prestasi, prestasi sekolah, kemudian endorsement dari orang tua, endorsement dari alumni, dan seterusnya. Jadi, tayangin di YouTube. Oh ya sudah mulai. Kemudian berikutnya di mana lagi? Di Twitter, di LinkedIn, di Instagram, seterusnya. Mereka akan menjalankan itu selama berapa? 1 bulan. Boleh nggak kurang, Des? Boleh banget. Boleh nggak lebih? Usahakan jangan. Jadi dalam sprint itu diusahakan maksimal 1 bulan, idealnya 2 minggu. Tapi kalau bisa jangan kurang dari 2 minggu. Khawatirnya kecepatan. Belum selesai, tasnya suruh bikin 5 ini sudah habis sprintnya, sudah habis waktunya. Jadi sprint itu istilahnya waktu untuk mengeksekusi apa yang sudah disepakati di sprint planning. Ya baru dieksekusi 3 nih, Des. Loh, kamu kan komit katanya 2 minggu bisa 5. Oh, berarti ada yang salah dalam estimasi. Yaudah deh, kami minta sebulan, misalnya. Nah, kemudian tadi setelah mereka mengeksekusi, apa yang terjadi dalam proses eksekusi itu disebut dengan daily stand-up. Jadi, tadi Bapak Ibu masih ingat kan ada yang namanya transparansi. Saya mundur dulu ya. Nah, transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Ini muncul lagi. Ini akan muncul terus-menerus di proses Scrum, khususnya di daily stand-up. Di transparansi, Scrum Master akan menanya, misalnya Scrum Masternya Pak Juni. Pak Juni nanya ke Pak II, Pak II, Anda kan bagian keuangan, sudah ditransfer belum untuk pembayaran kreatif designer untuk membuat video kita di YouTube dan video kita di Instagram? Sudah kok, sudah. Bisa dilampirin nggak buktinya? Ntar saya cek dulu. Wah, itu udah nggak transparan. Bisa jadi dia belum transfer gitu kan. Karena saya dapat report dari tim kreatif, belum ada transferannya, Pak. Nah, diinspeksi itu di daily stand-up. Seharusnya si tim keuangan itu melaporkan. Saya sebagai tim keuangan belum melakukan transfer untuk pembayaran pembuatan konten kreatif, misalnya seperti itu. Jadi dia bisa memberitahukan inspeksi. Oh, berarti jadi problem nih kalau belum dibikin. Karena apa? Jadi bisa jadi nggak bisa tayang video kreatifnya di channel YouTube kita. Gitu. Jadi hal seperti itu akan muncul. Nah, di dalam daily stand up itu cuman
ada 3 pertanyaan yang harus disampaikan. Bisa lebih seharusnya, tapi kita coba fleksibel di 3 ini. Apa yang kamu lakukan kemarin, apa yang kamu lakukan hari ini, dan apa masalah yang kamu hadapi. Nah, tadi, misalnya Pak Juni sebagai Scrum Master mendapat laporan, saya tim kreatif Pak Juni, misalnya Pak II, saya tim kreatif, itu belum menerima transferan dana. Jadi saya belum bisa melakukan video editing hari ini. Gitu kan. Nah, berarti dia menyampaikan isunya. Nah, si Scrum Master nanya ke orang keuangan, Pak Juni nanya ke orang keuangan harus transparan. Pak, udah ditransfer belum uang untuk membuatan konten kreatif? Gitu. Jadi udah ketangkep ya framework-nya, Bapak teman-teman. Harus transparan, harus diinspeksi, dan harus adaptif. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi di situ. Nah, setelah mereka daily stand up setiap hari, dan mereka melakukan sprint selama 2 minggu sampai 1 bulan, mereka melakukan review. Di sprintnya itu di-review. Oh, kita mau demo ini sudah selesai. Nah, makanya dipanggillah tuh Bapak Ibu pimpinan dan juga ketua yayasan, jika memang ada waktu, kita akan mendemokan 5 konten page kita di media sosial. Di sini modelnya informal, gitu. Jadi nggak kayak rapat besar gitu. Cuman ngasih tahu dan lebih santai, istilahnya itu di review sprintnya itu. Kami sudah bikin ini loh, ini 5 ini. Oh, nanti dilihat. Nah, biasanya dari sprint review itu nanti akan ada feedback dari product owner. Iya, ini sudah oke, silakan dilanjutkan. Dan mereka setelah selesai di sprint review, mereka akan start lagi di sprint planning yang berikutnya. Jadi sprint planning dan sprint review itu sebuah aktivitas yang saling bersinggungan istilahnya gitu. Ada planningnya dulu atau review yang kemarin untuk planning yang berikutnya. Nah, setelah selesai, dalam 1 bulan nih, timnya, saya kan Desta sebagai product owner dari product owner program peningkatan pendaftaran misalnya gitu kan, itu melakukan sprint retrospektif. Kita kumpul, kita sudah 1 bulan, sudah launching, kita restro dulu yuk, apa aja sih sudah berjalan dengan baik. Yang berjalan dengan baik adalah tim kita mampu mengerjakan tugas dengan cepat. Tapi yang tidak baik, yang stop adalah kayaknya pola koordinasi kita terlalu lambat kalau pakai Instagram, kalau pakai WhatsApp. Gimana kalau kita pakai Zoom call aja jadi langsung cepat gitu. Nah, misalnya seperti itu. Dan mana yang baru di-continue. Oke. Nah, sprint retro ini untuk mengconclude, untuk mengakhiri sprint. Gitu ya. Aduh. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang ditanyain. Saya udah capek, saya udah kerja, tapi ternyata sprintnya nggak berhasil, sprintnya nggak berjalan. Ini adalah di sprint value. Yang pertama, semua anggota tim itu komit untuk mencapai goal dari sprint tersebut atau dari Scrum tersebut. Komitmen. Penting banget komitmen. Jadi harus komitmen ketika pimpinan dan yayasan membentuk squad, tim yang terbentuk di dalam squad itu komit untuk menyelesaikan goal atau tujuan dari squad tersebut. Courage itu adalah mendorong atau menyemangati, gitu. Walaupun mereka ada masalah, mereka tuh saling menyemangati. Sabar, kita harus tetap kuat, kita harus tetap bisa bertahan karena kita sudah mulai mendekati proses yang benar, gitu. Karena kita melakukan iterasi, kita melakukan inspeksi, mereka terus meng-courage satu sama lain. Openness jelas, gitu kan. Apa yang mereka lakukan, work sama challenging, itu disampaikan. Saya punya masalah ini, saya minta kamu tolong, kami minta support. Itu jelas. Fokus. Karena mereka sudah di-courage dan mereka komit, mereka tuh akhirnya fokus. Jadi ini fokus untuk misalnya meningkatkan pendapatan, pendaftaran mereka fokus. Nah, yang tadi, respect. Gitu. Ini paling penting. Respect each other, capable. Ya, capable, independent people, maksudnya orang itu nggak akan disalah-salahin karena dia itu kan temannya si itu, nggak, dia sebagai personal, gitu kan. Dan kita tuh harus respect dengan cara kerjanya dia, dengan apa yang dia sudah lakukan, karena dia sudah komit, gitu. Kalau ternyata dari komitmen dia nggak bisa tercapai, kita harus coba memahami, respect, gitu. Jadi minta tolong teman-teman nanti kalau misalnya sudah di dalam squad, ada satu tim yang menurut teman-teman menjadi kok lama banget ya gitu kerjanya dia, tolong direspek gitu. Tapi ternyata dari 2 kali sprint, sampai berapa kali nih kita bisa mengantisipasi
ya coba dulu dalam satu cycle produk, misalnya 3 bulan, dia masih nggak bisa growth, ya minta didiskusikan sama yayasan atau kepada tim terkait. Apakah bisa dimungkinkan untuk penggantian anggota tim. Mungkin passion-nya dia nggak di situ. Atau bisa jadi knowledge-nya dia belum cukup. Dia punya passion tapi nggak punya knowledge, dikasih training. Dia punya knowledge tapi nggak punya passion, di coaching. Ya kan? Dia nggak punya passion dan dia nggak punya knowledge, maka kita minta dia untuk dipindahkan ke tempat yang lebih cocok dengan passion-nya dia dan knowledge-nya dia. Ya, 3 ya. Punya passion, nggak punya knowledge, dikasih training. Punya tapi nggak punya passion, di coaching supaya dia bersemangat. Tapi kalau nggak punya dua-duanya, kita minta dicarikan tempat yang cocok untuk dia. Karena squad ini nanti lama-lama geraknya jadi nggak cepat karena dua-duanya dia udah nggak punya dua-duanya gitu istilahnya. Nggak punya passion untuk kerja, juga nggak punya knowledge atau skill untuk mensupport teman-temannya. Baik. Nah, ini contoh akreditasi sebuah project. Ya. Nah, cuman ini saya mau cek kalau misalnya ada project akreditasi, kira-kira product owner-nya itu adalah seorang yang paham tentang vision product, yang lebih cocok untuk menjadi PO di akreditasi adalah A misalnya, teman-teman yang di bagian kurikulum dan pendidikan, atau B di bagian kesiswaan. Gitu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mau membuat sebuah staffing atau istilahnya itu membuat pembagian kerjaan, ini disebutin nama projectnya, product owner-nya dilihat. Kira-kira dia ini satu orang yang punya product goal. Siapa yang cocok ya untuk project kita? Scrum Master, dia itu check agent. Siapa yang kira-kira yang cocok? Kemudian development team, siapa aja orang yang bisa bekerja secara cross functional. Nanti dengan pembagian seperti ini, setidaknya teman-teman tahu dia punya karakter ini nggak ya? Itu. Dia punya karakter ini nggak ya? Oh, dia bisa kayak gini nggak ya timnya gitu. Jadi jelas nama projectnya, strukturnya harus tidaknya jangan sampai tidak memiliki sama sekali dari karakter-karakter ini. Karena kalau teman-teman memaksakan orang yang nggak punya karakter sebagai PO, dia nggak punya karakter PO, tapi teman-teman sign dia sebagai PO, karena dekat misalnya, atau senior, paling senior, ya dia nggak bisa ngapain, nggak bisa menjelaskan product vision-nya, karena dia kan cuma given, dikasih, ya udah, teman-teman, yuk bikin kerjaan yuk, nanti kalau ada ide atau ada yang mau di ini kasih tahu saya. Nah itu bahaya, seorang product owner harus punya product vision, gitu. Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Baik, Ibu silakan. Ini udah mulai berat nih, baik bahasa, istilah. Udah mulai ada yang roaming-roaming nih, Coach. Ini di chat ada Budian, adakah tes yang dapat mengetahui seorang itu agile change agent atau enggak? Ada toolsnya enggak, Coach? Kalau toolsnya kita punyanya tuh DNA inovator ya, cuman kalau DNA agile itu biasanya terlihat dari interaksi. Interaksi dia tuh bisa menerima pendapat orang, bisa menerima perubahan, dan terhadap perubahan itu dia bisa lebih cepat untuk memahami apa yang dibutuhkan dari perubahan tersebut. Ya, 3 keywordnya, memahami perubahan, beradaptasi terhadap perubahan, dan bisa mengartikan apa yang dibutuhkan dari sebuah perubahan itu. Itu biasanya tuh kelihatan dari karakternya gitu. Aduh, saya nggak mau yang pusing-pusing, saya mau yang kayak gini-gini aja. Nah, itu biasanya belum cocok untuk jadi change agent. Tapi saya mau tantangan ini, kayak ini cara kerja baru ini membuat kita lebih cepat ya, lebih terbuka ya, lebih transparan. Nah, itu biasanya cocok untuk menjadi seorang Scrum Master karena dia punya agile change. Gitu. Baik, lanjutnya silakan ada yang lainnya. Pak Fajar, silakan Pak Fajar dari Jogja. Silakan. Iya. Halo Pak Hamid Fajar. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja Bos Desta. Tadi sudah disampaikan pemaparan itu ya. Jadi menurut saya ini memang sangat kompleks ya. Jadi tadi disampaikan kalau
di deliver ke sampai tataran tadi disampaikan dari mulai ke tim-tim yang ada di bawah, Scrum Master dan seterusnya. Ini kan banyak sekali nih, dari mulai yayasan, stakeholder, nanti kepala sekolah, mungkin juga ada wakil kepala sekolah gitu. Sehingga memang ini perlu kolaborasi yang cukup besar nih. Jadi karena saya merasakan sendiri gitu ya, ketika di sekolah itu kadang kita pengen berpikir lebih, tapi kadang diblok dengan, mohon maaf ya, mungkin kata-kata mental block tadi itu sering terjadi di kultur yang ada mungkin di sekolah kita atau di sekolah yang lain seperti itu, Coach. Bagaimana kira-kira untuk, ya nanti besok ada tahapan jelasnya, tetapi bagaimana gambaran untuk paling enggak kita juga optimis, karena ini kan yang terlibat mesti banyak orang gitu ya. Pengurus yayasan dengan kapasitasnya yang memang punya power lebih, nanti stakeholder, dan bagaimana sampai tim, menunjuk tim dan seterusnya, job desk dan seterusnya. Terima kasih, Coach. Ya, memang yang paling penting itu memang harus mendapat project support dari pimpinan tertinggi. Karena sebagus apapun ide kita, tapi kalau nggak bisa dieksekusi karena nggak mendapat endorsement ya, kalau bahasa anak-anak sekarang, atau nggak mendapat support kalau dalam bahasa umumnya, itu akan sangat sulit. Nah, merubah mindset itu Pak memang nggak bisa overnight, nggak bisa dalam satu malam. Karena mereka sudah berpikir, nggak gimana-gimana juga banyak kok sekolah kita yang daftar sudah bagus kok lulusan kita. Tapi kan kita nggak tahu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan apakah akan sama posisinya seperti yang sekarang. Oh enggak, pendidikan itu kan sebuah esensi yang akan dibutuhkan semua orang. Pendidikannya betul, tapi cara mendeliver kurikulum, cara mendeliver menu pendidikan apakah akan sama? Betul nggak Pak? Dulu ketika semua orang ingin sekolah ke Amerika, gitu kan harus ada TOEFL, IELTS, GRE, GMAT. Sekarang di Coursera itu Pak, kita bisa ngambil master di Amerika. Bayarannya $10.000, ya per semesternya cuma $3.000. Kita nggak perlu visa ke Amerika, apalagi bahkan sejak COVID ini itu mereka tidak mewajibkan GRE atau TOEFL beberapa universitas karena mereka paham gimana mau ngambil GRE atau TOEFL, orang institusi untuk ngambil GRE atau TOEFL-nya berubah. Sekarang sudah seperti itu, dan itu bukan universitas-universitas sembarangan di Amerika, universitas top. Ada Texas A&M, kemudian ada Pennsylvania, ada beberapa universitas yang memang secara ranking juga bagus. Apakah itu mau dibiarkan terus-menerus? Sekarang universitas, tapi bisa jadi minggu depan, bulan depan, High School St. Thomas di UK itu buka cabang di Indonesia dengan online juga misalnya. Jadi mereka punya dapat International Baccalaureate dengan Cambridge Curriculum. Mereka setelah lulus dari situ, mereka langsung bisa loncat ke Singapura, nggak usah laluin tes apa lagi gitu. Itu kan kebayang. Nah, hal seperti itu terkadang perlu disampaikan untuk membuka, istilahnya itu brutal fact itu, atau istilahnya itu fakta-fakta di lapangan tuh kondisi seperti ini. Power yang mereka miliki memang itu bisa menjadi positif kalau bisa mendapatkan support, dan akan menjadi tantangan, bukan negatif kalau saya bilangnya, menjadi tantangan adalah ketika mereka menganggap ini akan menimbulkan cost lebih. Makanya disampaikan Pak, ini akan kita bentuk squad experimenting. Kita mulai dari kecil dulu. Karena ini tidak akan berimpact ke perusahaan atau ke yayasan dengan sangat besar atau langsung masif. Enggak. Kita akan start small dulu. Kita akan mulai dari hal yang kecil dulu. 1 atau 2 squad. Kalau menurut Bapak ini tidak sesuai, ya kita bisa stop. Kita akan coba cari format yang lebih cocok. Tapi setidaknya perusahaan-perusahaan besar atau institusi-institusi besar itu sudah melakukan hal ini. Gitu. Karena mereka sudah melihat dengan adanya transparansi, adaptasi, kolaborasi, ya, kemudian inspeksi, self-manage, kemudian otonomi, otorisasi, itu orang akan merasa menjadi bagian lebih kuat terhadap organisasi, ada bondingnya. Gitu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Memang kalau saya bukan praktisi pendidikan seperti teman-teman yang di dunia pendidikan gitu ya. Tapi kami juga merasakan yang serupa. Misalnya kita punya ide sesuatu di inovasi, tapi dari perusahaan atau pimpinan itu fokusnya revenue cost deduction atau pengurangan cost, OPEX-nya juga dikurangi. Nah, kita kan harus keluar dari itu semua dengan apa? Dengan meminta ruang untuk bereksperimentasi, atau bahasa lebih sederhananya ruang eksplorasi lah gitu.
Setidaknya dengan eksplorasi ini kita bisa melihat cara-cara baru. Kita tuh tidak bisa melihat masa depan kalau masih menggunakan cara-cara lama. Kita hanya bisa melihat masa depan dengan cara-cara baru. Nah, pathfinding-nya atau pencarian jejak cara-cara baru itulah dengan menggunakan Agile sama Scrum ini. Kita kan sedang mencari kan, kira-kira format yang paling bagus untuk sekolah kita ke depan itu seperti apa ya? Gitu. Kalau kita tidak mempunyai pathfinding, tidak mempunyai eksplorasi dengan menggunakan apa yang sudah bertahun-tahun begini juga bagus kok. Nah, the end is near itu berarti hati-hati. Khawatirnya kita nggak siap dan nggak adaptif. Sekali lagi, bukan yang paling besar atau yang paling lama berdiri, serta yang paling banyak uangnya yang bisa bertahan, tapi yang lebih adaptif terhadap perubahan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak, insya Allah. Coach, Baik. nambah sedikit, Coach. Oh, Sedikit. masih ada, silakan. Dikit aja ya. Pandangan Coach Desta. Jadi kalau di dunia pendidikan kita biasanya sibuk dengan dunia pembelajaran, apalagi semua guru ya, RPP dan seterusnya. Nah, untuk membuat merealisasikan konsep Agile atau Scrum itu, kira-kira pandangan Coach Desta bagaimana? Mungkin secara singkat bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat beberapa pendidikan yang ada, nanti saya lihatin di fotonya ya, sebenarnya lebih kepada merubah cara pandang kita terhadap mendeliver kurikulum pendidikan untuk mencapaikan objektif. Misalnya, saya nggak tahu di RPP-nya itu rencana program pendidikannya, misalnya KKM kita dari 75 jadi 85 gitu kan. Secara materi mungkin itu aja, aljabar, algoritma gitu. Tapi cara peningkatan untuk meningkatkan minat dan daya serap, nah itu perlu pakai ini caranya. Nah, supaya keluar ide-idenya, dibikinlah agile mindset-nya, Pak. Dirubah gitu. Semua orang tuh bisa menyampaikan idenya. Ternyata orang itu lebih mudah kalau memahami pelajaran dengan games gitu. Nanti sebelum ini saya akan sampaikan suatu produk dari yang itu cukup terkenal di India ya, bagaimana mereka bisa membuat sebuah, menurut saya itu cukup atraktif. Mirip-mirip seperti kalau kita punya ruang guru, tapi ini lebih dari ruang guru seharusnya kalau saya tangkap. Gitu, Pak. Sehingga kalaupun kita misalnya kita salah atau jalannya kurang benar, kita kan cepat-cepat balik lagi. Tadi kan agile itu kan kita change direction gitu. Nggak mesti di situ terus, kalau udah salah kita mesti balik lagi. Dan kita melakukan iterasi. Kemarin kita memilih cara yang A, sebenarnya dari 3 objektif kita tuh 2 sudah jalan. Cuman yang ketiga aja yang fail. Berarti jangan 3-3-nya dianggap fail. 2 yang sudah jalan itu dipindahin ke project yang B. Tinggal mencari alternatif pengganti objektif nomor 3 tadi. Atau cara nomor 3 itu kita ganti dengan cara yang baru. Gitu, Pak. Jadi jangan semuanya dianggap fail karena dari 3 objektif cuma tercapai 2, nggak seperti itu juga. Tadi kan ada increment. Deliverable pertama mereka increment, deliverable berikutnya mereka increment lagi dari 2 menjadi 3. Gitu, Pak. Kalau di kami biasanya lebih kepada product delivery versioning misalnya. Punya feature ini menjadi punya feature ini. Insya Allah ya, Pak ya. Baik. Terima kasih. Baik, ini ada Ibu Nur Halimah. Apakah ketika suatu kebijakan A, misalnya nama kebijakannya, sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak relevan dengan zamannya, otomatis harus diganti dengan kebijakan B dan C. Nah, apakah dalam mindset agility ada petunjuk kunci pakemnya? Jadi ketika kebijakan A itu sudah nggak relevan, tahu sudah nggak relevan aja, sebenarnya kita sudah tahu kita pakemnya, Bu Nur Halimah. Berarti kita sudah mengidentifikasi ketika kita menggunakan kebijakan ini, metrik-metrik ataupun parameter-parameter yang kita anggap dulu sukses, di A itu sudah nggak muncul. Itu. Oh, berarti ini udah saatnya nih. A ini kita harus versioning. Harus kita reborn. Gitu. Atau relaunching. Harus dilahirkan kembali. Gitu. Dalam bentuk B atau C. Karena kalau Ibu terutusan di A, ya itu sudah nggak relevan. Kalau nggak relevan, siapa yang akan menikmati kebijakan tersebut? Atau apa yang mau dihasilkan dari sebuah kebijakan yang ternyata parameter-parameter itu sudah nggak dirasakan oleh orang yang diharapkan untuk merasakan manfaat dari kebijakan A tersebut. Gitu. Nah, tapi ini kebijakannya misalnya berhubungan dengan apa misalnya kepegawaian gitu. Dengan kepegawaian misalnya ada asensi dan seterusnya. Ternyata ketika WFH muncul kebijakan baru hybrid mode, 3 hari kerja, 2 hari di rumah.
berarti kebijakan A itu sudah nggak relevan. Karena apa? Meningkatkan orang berkumpul, meningkatkan penularan, meningkatkan orang ada di jalan, kalau di jalan lebih berbahaya, dan seterusnya. Misalnya ya, kan sekarang ini lagi dikaji ya, saya nggak tahu apakah di dunia pendidikan juga merasakan, tapi kami di dunia profesi ini sedang dikaji hybrid mode itu, 3 hari kerja dan 2 hari libur. Apakah Selasa, Rabu, Kamis, atau Kamis, Jumat, Sabtu nggak mungkin ya, Rabu, Kamis, Jumat misalnya gitu, karena orang Muslim tetap harus sholat misalnya gitu kan, jadi diharapkan Jumat tetap ada di kantor. Karena udah nggak mungkin lagi kita balik ke zaman dulu, 5 hari kerja itu most likely sepertinya sudah too late. Nah, kalau sekolah gimana? Nggak mungkin kan sekolah 3 hari, sekolah 2 hari libur. Kita kan belum tahu kalau ternyata terjadi begitu, diharapkan anak-anak itu sekolahnya cuma 3 hari, 2 hari di rumah, 3 hari dikasih tugas, 2 hari mengerjakan tugas, berarti kebijakan yang dulu udah nggak berlaku. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini memang kalau kita lihat, oh sudah saatnya memang harus diganti. Nah, bagaimana cara kita mengganti? Apakah semuanya? Yang paling gampang adalah mana yang paling kena impact, Bu. Dari kebijakan A itu, yang paling terbesar impact yang muncul yang mana? Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Gitu. Jangan sampai jadi kronis akibat dari kebijakan yang sudah nggak relevan itu. Jadi diobatin dulu impact-nya sambil mempersiapkan yang B. Memang nggak bisa langsung ya langsung ke B. Oh itu bisa, cuma tadi namanya kebijakan itu kan dibentuk atau dibicarakan nggak satu malam atau nggak satu kali pertemuan. Banyak orang yang terlibat. Makanya kurangi dulu impact yang akibat oleh kebijakan itu, in paralel persiapkan yang B. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Bu Sumiati, silakan. Dari tadi kayaknya nungguin nih. Iya. Ini bertanya atau mungkin mengkonfirmasi ya, Mas Desta, ini luar biasa, Masya Allah. Benar, jadi kita masih, ini ilmu baru, luar biasa, rooming banget dengan istilah-istilah. Jadi saya mencoba untuk ngaitin gitu ya dengan dunia sekolah. Mungkin konfirmasi atau pertanyaan gitu ya. Jadi ini merupakan Scrum ini framework, ya kan? Ya, betul. Nah, jadi kalau mau mendekatkan dengan fokus impact, berarti mungkin semua sekolah harus segera memikirkan bagaimana solusinya, apalagi kita sekolah swasta, supaya tetap bisa bertahan. Katakanlah muridnya tetap banyak, gitu kan ya. Sekolah tidak tutup, itu menjadi fokus impact yang mungkin dirasakan buat semua orang. Nah, kemudian bicara tentang agile ini, di sekolah juga kita punya banyak personil gitu. Katakanlah kita tadi fokus kepada pencapaian siswa supaya sekolah tetap bertahan. Berarti agile team itu tidak semua warga sekolah, katakanlah guru juga terlibat atau bagaimana, tapi value dari agile itu harus dimiliki oleh semua warga sekolah, gitu. Cuma timnya itu kita nggak bisa nih semua orang masuk ke dalam agile team ini gitu ya. Dan penentuan tim atau squad-squad yang akan menjadi agile team ini berdasarkan kepada project problem yang mau kita cari solusinya gitu kan ya. Benar nggak sih? Jadi katakan tadi mau peningkatan siswa baru, berarti bikin tim agile-nya ini ada ya tadi yang mulai dari Scrum-nya, kemudian development-nya, sama yang produknya gitu. Tapi ada juga bagian dari warga sekolah, ya udah lu ngerjain kerjaan yang biasa aja, nggak masuk ke dalam agile team ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk apa sih gitu, dipakainya untuk apa gitu. Oh berarti per problem gitu ya. Nah ketika kita beralih ke katakanlah kayaknya metode pembelajaran kita sekarang udah nggak ini banget gitu ya, anak-anak juga udah bete, harus ada semacam perubahan ini menjadi core kita karena kita sekolah, jadi fokusnya adalah pembelajaran. Nah itu kan berarti problem yang berbeda dari yang tadi katakanlah fokus impact untuk peningkatan siswa baru. Berarti kita bikin agile team lagi gitu ya, atau bagaimana? Baik. Seperti itu nih saya merumuskan pertanyaannya juga sambil bener nggak ya tanya begini. Betul. Nah, terima kasih. Baik. Saya coba rangkum. Jadi pertanyaannya pertama, apakah semua orang itu harus masuk ke agile team atau tidak? Gitu itu pertanyaan. Terus yang kedua, bagaimana dengan tadi pembentukan Scrum, kemudian yang development team itu seperti apa gitu. Nah,
atau mindsetnya. Jadi begini, kita tuh ada dual mode, Bu. Mode yang satu sebelah kanan eksplorasi dan sebelah kiri itu mode eksploitasi. Nah, tim Scrum itu ada di sebelah kanan, mode eksplorasi. Dan tim Scrum ini memang tidak semuanya orang terlibat. Hanya mereka-mereka yang memang sudah mempunyai impact terhadap dari yang akan diinginkan dari sebuah objektif. Contohnya tadi adalah siswa tetap banyak, maka tim-tim yang terlibat adalah diambil dari cross-functional, termasuk dalam tim Scrum. Terus tim yang lain bagaimana? Mereka dieksploitasi, Bu, di tim yang mengoptimalisasi. Oke ya, Bu, ya ada dua. Eksplorasi dan eksploitasi. Bedanya, eksploitasi ini pasti bahasanya itu optimal, meningkat, tercapai dengan baik, gitu, ekonomis. Nah, itu tim eksploitasi. Siapa eksploitasi? Yaitu tim yang di luar tim Scrum itu fokus ke supaya misalnya kita lebih efisien dalam penggunaan materi pengajaran kita, lebih cepat diserap, lebih cepat dimengerti. Sedangkan yang tadi yang mengeksplorasi bagaimana supaya siswa-siswa baru itu datang lebih banyak, itu mengeluarkan ide-ide yang di luar tim eksploitasi. Kalau istilahnya eksploitasi itu lebih ke organisasi bisnis as usual, bisnis apa adanya. Kalau bisnis pengajaran, ya udah betul tadi Ibu. Yang tidak ada di tim Scrum, dia fokus di pengajaran supaya optimal, supaya maksimum, dan supaya ekonomik. Itu betul. Gitu. Jadi pertanyaannya apakah semua masih terlibat? Tidak semua. Harus tetap ada yang menjalankan fungsi pengajaran ini, dan dia dimasukkan dalam tim yang tadi eksploitasi. Tim optimalisasi kalau lebih mudah. Kadang-kadang orang eksploitasi itu kan orang sulit ya mengerti kan. Udah tim yang optimalisasi. Bagaimana kamu fokus untuk mengoptimalisasi pengajaran, paket kurikulum, penerimaan, KKM meningkat dan sebagainya. Itu berarti itu di situ tuh tim optimalisasi. Nah terus yang kedua, kalau sekarang kan siswa juga sudah bete dan seterusnya gitu dengan metode pengajaran. Nah betul. Riset dari McKinsey, enggak ternyata di Indonesia aja, di luar negeri pun siswa-siswa dengan PJJ ini banyak berimpact gitu kan. Maka diperlukan tim yang lain untuk melihat bagaimana pola pengajaran kita ini yang baru. Nah sama tadi dibikin kalau ada namanya bubble group gitu kan. Ada yang ketemu ke sekolah 1 hari, tapi nggak semuanya muncul. Jadi dipilih peers yang menurut kamu paling dekat siapa? Oh saya dekat sama Ani, Nita, siapalah namanya gitu. Oke, ketemu besok, diawasi oleh guru. Oh, ternyata ini cukup efektif untuk menghindari stressful untuk PJJ yang kita nggak tahu sampai kapan akan terus berlangsung. Ataupun ternyata udah boleh tatap muka. Nah, kita harus antisipasi apakah tatap mukanya itu semuanya masuk, atau bergantian, atau pagi sore, dan seterusnya. Itu kan perlu ada yang melakukan proses eksplorasi. Orang-orang yang melihat. Kita semua nggak ada yang tahu. Dulu pun juga sama. Kita nggak ada yang pernah pakai Zoom ya, sebagian orang. Tapi sekarang semua orang tuh udah tahu semua cara pakai Zoom gitu kan. Semua orang sudah tahu cara pakai Teams dan semua orang sudah biasa untuk melakukan sharing knowledge dengan ini semua. Jadi sesuatu yang memang dulunya memang nggak terbiasa, ya tadi akan ada kebiasaan baru, termasuk dalam proses pengajaran tadi Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Insya Allah bisa. Berarti boleh ada banyak agile tim ya. Setelah mungkin problem yang satu selesai, kita bikin lagi agile yang baru yang sesuai dengan prioritas problem-problem apa yang mau disolusikan oleh sekolah begitu ya. Betul. Dan jangan lupa setiap problem itu divalidasi apakah benar problem itu valid. Jadi kalau kita punya ada 4 tahap. Pertama customer validation, benar nggak ada customernya orang yang akan menggunakan apapun yang Ibu menghasilkan. Kedua, problem itu benar nggak valid. Benar nggak ini yang dirasakan? Benar nggak solusi kita itu yang akan diharapkan? Gitu Bu. Siap. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Feni Nisdawati. Saat increment ternyata produknya unusable atau tidak digunakan. Apakah kita kembali lagi ke sprint backlog atau bagaimana? Bagaimana peran Scrum Master atau Product Owner dalam kondisi ini? Ketika produknya sudah unusable atau unrelevant, maka si Scrum Master bisa raise up. Gitu. Kalau misalnya itu tidak disadari oleh Product Owner. Hey Product Owner, misalnya ya, produk apa ya contohnya itu produk financing lah gitu kan, peer to peer lending atau pinjam meminjam uang dengan online itu ternyata sudah ada di market, sudah ada 5 pemain peer to peer lending syariah, bahkan sekarang link aja juga sudah ada link aja syariah dan seterusnya juga sudah ada. Kenapa kita harus tetap membuat produk ini?
kita akan sulit masuk ke market karena market sudah jenuh. Boleh nggak kita stop sprint ini gitu, atau kita raise up untuk kita pivot namanya Bu. Pivot itu kita berubah, kita ganti bisnisnya, kita ganti produknya gitu. Karena kalau tetap diteruskan, itu nanti pertama ya, resource-nya itu development team udah tahu gagal kok tetap dilanjutin, itu sudah nggak ada motivasi lagi. Terus yang kedua udah ada nggak ada increment kan. Gitu. Kalau nggak ada increment ya buat apa? Sebaiknya produk itu di stop, di pivot, timnya di pivot untuk mengerjakan produk baru. Tapi kalau produknya nggak ada, terus gimana deh? Timnya di assign ke tempat lain, gitu. Kan tadi jelas, ketika dikasih clear and concise assignment task, ketika timnya itu sudah tahu ini produk nggak ada, sudah jelas kan, udah nggak bisa, dia di assign lagi ke tempat lain, gitu. Jangan biarkan dia lama-lama di tempat yang ternyata produknya tuh unrelevant. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Ibu Feni Nisdawati. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih Chat ada satu ada lagi, Coach. satu. Oh, buku tentang Agile dan Scrum yang berbahasa Indonesia. Nah, itu dia. Atau istilah-istilah ini bisa dialih bahasakan nggak? Atau emang standar dari sono, Coach? Nanti, ya kalau gitu begini. Nanti kita kirimkan dulu yang versi bahasa Inggris ini. Nanti kasih saya waktu untuk saya alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Ya. Tapi untuk buku untuk Pak Chandra Hanum, nanti, Ibu ya, mohon maaf, Ibu Chandra Hanum, nanti saya coba cari dulu Bu ya, nanti dikabarkan ke panitia. Panitianya Pak siapa ya namanya nanti nih? Saya boleh, Arsan. Oh ya, ke Pak Arsan. Oke. Nah ini kalau di luar negeri itu sudah, ada lagi pertanyaan? Belum ya? Baik, silakan Bu kalau ada Bapak. Kalau tidak kita lanjut dulu, boleh. Oke, jadi Scrum for Education itu di sana, kalau tugas sekolah atau kerja kelompok itu sudah biasa pakai Scrum gitu. Nah di sini, ini tadi yang sticky note yang kalau kita offline kita akan praktek kayak gini nih Bapak Ibu. Jadi ada Scrum Master-nya satu, ini development team-nya, ini wah itu seru banget deh kalau offline. Cuman sayangnya kita online. Tapi insya Allah besok Pak Juni dan Pak Ii bisa mendeliver yang seperti ini. Jadi semua tuh interaktif gitu kan. Ini proyek kita, ini ada kalau di sini ada to-do-nya, apa yang mau dilakukan, apa yang sedang dilakukan, problemnya apa dan seterusnya. Definition of done. Jadi dalam board yang ini semua orang berinteraksi. Nah tadi untuk menjawab pertanyaan, ketika ada yang dominan itu nggak bisa karena kan semua orang menulis. Semua orang menulis sehingga nggak ada yang mengintervensi. Semua orang bisa menyampaikan idenya, nggak ada yang mengintimidasi. Gitu kan, nggak mungkin ini sudah ditempel dicopot gitu, nggak bisa. Ini kan ide saya, ini kan yang mau saya lakukan. Nah nanti ketika presentasi pun mereka juga menyampaikan ini proyek mereka, ini guru sebagai stakeholder ya, atau guru sebagai stakeholder, ini yang berdiri product owner-nya, ini kami mau mendemokan, ini yang sudah kami lakukan, progresnya sampai segini, ini kendala yang kami hadapi. Kalau di luar negeri sudah seperti, mudah-mudahan di Indonesia sebenarnya seperti ini sudah ada sebagian, cuma saya belum pernah lihat ya, atau saya yang terlupa atau bagaimana. Jadi ini sangat interaktif karena setiap Scrum team itu menimbulkan kebiasaan dari mereka untuk bisa melihat apa yang menurut mereka itu sudah baik, ternyata ketika ditampilkan, oh ada yang progresnya lebih bagus ya dari tim yang lain. Kalau mereka bekerja di produk yang serupa, tapi kalau di produk yang berbeda, ya bisa disampaikan apa yang terjadi ketika sudah disepakati kok nggak terdeliver produknya. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah seperti itu dulu Pak, yang sudah bisa kami sampaikan. Nanti PR-nya berarti merubah ke bahasa Indonesia sama mencari buku yang versi bahasa Indonesia untuk Agile dan Scrum ya. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Baik. Silakan sekali lagi. Jika ada yang ingin memperdalam sebelum kita break makan siang, masih ada sekitar 10 menit untuk kita berdiskusi untuk memperdalam. Sambil diendap ya, dicerna-cerna, ya, tadi bahasa-bahasa yang asing dan baru. Mudah-mudahan besok kita bisa lebih membumi. Bu Sapta buka mic, mau bertanya silakan. Bu Sapta, silakan. Suaranya belum masuk. Coach. Ya, masuk. Silakan, Bu.
Ya, silakan Ibu. Ya. Tadi mohon maaf ada beberapa poin yang mungkin saya terlewat karena saya sedang di jalan gitu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan sih saya menangkap dengan cukup baik ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan Scrum tadi, dengan misalnya ada masalah yang memang kita mau carikan solusinya. Kalau di sekolah itu kan terkadang kita menerapkan satu kebijakan, misalnya contoh kasus misalnya ketika penggunaan buku ajar gitu ya. Ternyata dalam perjalanan misalnya dalam satu semester itu kan menemui banyak kendala. Sedangkan kalau sekolah itu kan ada satuan waktu belajar. Nah, terkait dengan adanya Scrum ini, apakah dibatasi waktu atau kita boleh misalnya dalam satu belum selesai satuan waktu kita mencoba mencari solusi gitu, karena sebenarnya kita belum tahu dampak, artinya apa ya, kan belum terukur begitu ya, tapi sudah dirasakan masalahnya oleh baik guru maupun siswa. Begitu, Coach. Ya, barangkali betul. Terkait dengan tadi usia ya, usia Scrum itu seperti apa? Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau saya ulangi pertanyaannya, yang Ibu tanyakan adalah bagaimana lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk Scrum dieksekusi di sebuah penyelesaian masalah. Nah, cuman yang saya tangkap tadi, Ibu sudah menyampaikan impact-nya itu sudah ada. Nah, kalau impact-nya itu sudah ada dan dirasakan oleh guru dan murid, maka yang perlu dilakukan adalah meminimalisir impact. Nah, bagaimana cara meminimalisir impact, itu besok akan diajarkan untuk mencari solusi tercepat. Nanti akan ada namanya Lightning Decision Jam. Jadi masalahnya misalnya waktu ajar, dari A sekian, nanti ada solusi-solusi yang disampaikan atau dialternatifkan oleh beberapa tim. Ternyata ditemukan ada 3 solusi, Bu. Nah, solusi 3 ini itu di voting, diprioritaskan lagi, dari 3 menjadi 1. Nah, untuk mengeksekusi satu solusi yang sudah dihasilkan oleh Scrum Team melalui LDJ, Lightning Decision Jam, itu dengan menggunakan Scrum. Gitu. Loh, ternyata Scrum-nya lebih panjang dibandingkan waktu ajarnya. Makanya Scrum-nya diperpendek. Tadi, dalam Scrum itu punya satuan namanya sprint, Ibu. Nah, sprint itu maksimalnya 1 bulan, Bu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata, ya di sini 1 bulan, ternyata kita harus lebih cepat untuk mendapatkan impact dari yang kita lakukan, ya bisa dilakukan 1 sampai 2 minggu. Tapi kalau bisa sih paling cepat 2 minggu. Gitu, untuk mengecek. Cuman sebelum Scrum itu kita punya namanya customer validation and problem validation, Bu. Yeah. Jadi ternyata setelah menggunakan LDG dengan design thinking dan design sprint, ternyata itu nggak perlu dieksekusi, cuma diperbaikin aja cara customer journey-nya, Bu. Nah, ternyata customer journey yang selama ini kita lakukan membuat waktu ajar atau serapan waktu ajar yang disepakati tidak tercapai. Nah, berarti cara memperbaikinya apakah perlu pakai Scrum? Tergantung. Apakah nanti dengan perbaikan customer journey yang dulu cara ajarnya begini atau cara penjabarannya begini, dengan cara yang baru, menggunakan customer journey yang baru, bisa lebih baik. Gitu. Kalau enggak, oh ternyata tetap pakai project, ya udah. Kalau pakai project, maka dieksekusi pakai Scrum. Itu Ibu ya, insya Allah. Baik, terima kasih, Coach. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Coach Desta dan Bu Sapta. Masih ada waktu, silakan jika ingin perdalam. Silakan. Oke, masih ada, silakan. Oke, cukup ya. Cukup paham atau cukup pusing nih? Ya, istilah baru. Pak Masud, mau nambahin Pak Masud? Cukup pusing ini lagi mencerna-cerna. Nyambung-nyambungnya masih harus dikunyah-kunyah panjang. Kalau pusing Pak Anton, itu berarti sudah masuk gitu berarti. Iya. Kalau nggak pusing justru kita yang pusing. Iya. Lewat doang ya. Nggak nyimak dari awal. Sebenarnya bukan gampang, tapi enak kok ini Scrum ini, karena dia tuh nggak jauh-jauh dari Agile. Pokoknya kalau udah ada keyword Agile, kolaboratif, tadi
adaptif, perubahan sangat cepat, berubah, pivot. Maka Scrum itu tinggal cara supaya pivotnya cepat gimana ya? Oh, pakai sprint. Sprintnya itu supaya terukur pakai apa? Oh, sprint planning. Supaya infeksi pakai apa ya? Oh, ada daily stand up. Sebenarnya Scrum itu lebih kepada apa yang mau dilakukan orang-orang di Agile, ya pakai Scrum ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang wajar pusing itu. Mungkin ini kali coach perlu note kerjanya kali ya, apa namanya yang mana dulu nih ini gitu kali ya. Ini lagi paham sama istilah-istilahnya nih coach. Nggak apa-apa. Makanya nanti kalau bisa besok Pak Juni sama Pak Ii kan mengejarkan sesuatu untuk langsung dipraktekkan. Nanti langsung dipraktekkan juga Scrum dan segala sesuatu yang dipelajari ini. Nanti kalau sudah mentok, nah hubungi kami aja. Nanti kami kasih tahu, oh untuk masalah ini lakukan ini gitu. Karena kalau nggak dipraktekkan kita juga bingung kan, mengingat-ingat lagi. Biasanya kan manusia punya keterbatasan untuk mengingat apa yang kemarin disampaikan. Ya berarti mungkin Mas Desta punten, kita harus juga punya pemahaman untuk problem mana yang kita pakai Scrum, mana yang enggak gitu ya. Betul. Ini kan rasanya kan semangat nih, aduh mau pakai Scrum, tapi ternyata oh ini nggak perlu, ini perlu, itu juga betul kemampuan yang harus membekali kita gitu ya. Benar, makanya tadi di awal kan sudah disampaikan kenapa kita harus pakai Scrum Desk, kan ada Kanban. Kanban itu untuk masalah yang nggak terlalu kompleks. Kenapa kita ajari Scrum? Karena untuk yang kompleks, kalau kita sudah terbiasa mengajari dengan cara yang kompleks, maka cara kerja kita itu akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan pakai Scrum. Gitu. Kalau diajarin Kanban, bonus sih ya sebenarnya kalau langsung masuk dari Scrum itu sebenarnya bonus ya. Jadi kita udah punya dapat ibaratnya bekal untuk yang kompleks. Tapi emang jadi sekarang kita agak-agak lama nih nyernanya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Karena langsung dapat yang untuk tools yang untuk kompleks luar biasa ya sebenarnya sih. Iya memang untuk yang kompleks. Karena kan diciptakan oleh mereka-mereka yang memang bekerja di bidang yang kompleks waktu itu ya. Sehingga sampai sekarang pun di widely used, semua perusahaan-perusahaan besar menggunakan hal yang ini karena kompleks banget kan gitu. Kayak ini coach ya, belajar nyetir Matic sama manual dulu coach ya. Jadi nanti Matic otomatis coach. Iya, jadi bagusnya begitu ketika kita sudah terbiasa yang kompleks, nanti ketika sudah ada yang biasa, otomatis tuh Scrum mindset ya, Agile mindset sama Scrum framework itu udah jalan aja. Udah ya besok kita sprint planning. Oh, sudah terbiasa kayak gitu, sudah keluar sendiri apa istilahnya itu, istilah-istilah yang ada di Scrum. Nanti sudah sprint planning dibikin backlog-nya dulu. Nah, itu udah berarti juga sudah menjadi way of working-nya dia gitu. Itu memang kita harapkan. Tapi kalau belum dikenalkan nanti ini seperti apa ya, apa yang mesti kita lakukan. Itu jadi repot ke depannya. Gitu Bapak Ibu kurang lebih. Oke, siap coach. Pas jam makan siang ya, semakin lapar nih kalau dibiarin. Kita akan makin tergambar nanti setelah melaksanakan simulasi framework-nya, agility-nya dan sebagainya besok mudah-mudahan. Dan sesi siang nanti kita akan ada satu tambahan lagi knowledge ya tentang penggunaan aplikasinya. Ya, karena kalau offline sebenarnya nggak pakai aplikasi coach ya, tinggal tempel-tempel nulis coach ya. Bahkan kita pakai Lego waktu itu. Ini karena kita online ya harus belajar nempel di layar lah, istilahnya begitu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Coach Desta atas 2 sesi yang sangat luar biasa tadi. Cukup memberikan pencerahan dan pemahaman dan wacana baru buat kita semua. Kita break Bapak Ibu ya sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk istirahat, sholat dan makan siang. Silakan yang ingin stay juga nggak apa-apa. Room ini akan tetap standby. Kita kembali lagi nanti pukul 13 untuk sesi belajar aplikasi. Kita tutup sebentar dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.